Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral kembali ya bapak-bapak ibu-ibu. Ini dia video yang ditunggu-tunggu, yaitu Habib Bahar bin Smith mengakui semua kesalahannya ya teman-teman. Di sini Habib Bahar menyatakan beliau adalah pendosa dan banyak salah ya. Wah, ini yang harus kita acungi jempol ya. Beliau mengakui kesalahannya ya. Oke bapak-bapak ibu-ibu, silakan berkomentar yang kira-kira membangun ya. Saya pasti baca komentarnya, dan jangan lupa di like dan di subscribe supaya channel ini makin berkembang. Oke lah, tanpa banyak kita ke videonya ya. Enggak. Bibda Jepara Bahar Company. Ceramah anak masih masa pemulihan, anak belum jadwal, anak kasih ke adik anak semua. Kebencian terus, masa emang anak menyebarkan kebencian ya? Buton hadir Beb, Masya Allah. Beb, piye carane sugih? Sampean ngelayani Allah, dunia sing ngelayani sampean. Sampean nguber Allah, dunia nguber sampean. Tapi lek sampean ngelayani dunia, sampean ngelayani dunia, sampean nguber dunia. Ya kualik, dunia itu bakal gawe sampean susah, bakal gawe sampean soro, bakal gawe sampean miskin, bakal gawe, siapa ya? Ini Bahar bin Smith. Pendosa, ahli maksiat. Andaikan setiap berbuat dosa itu ada titik hitam di wajah, kalian tidak akan menemukan titik putih di wajahnya Bahar bin Smith. Hanya Allah masih menutup aib-aibnya Bahar, dan orang-orang masih berhusnudzon, berprasangka baik. Makanya banyak orang-orang yang memuji, mencium tangan. Akhirnya Allah, jikalau Allah, andaikan Allah tampakkan aib-aib dan dosa-dosanya Bahar, jangankan mencium tangan, melihatnya pun pasti kalian akan merasa jijik dan muak. Allah Akbar. Allah Akbar. Sebuah benar Amidola, ana nih ahli maksiat. itulah sebuah sesuatu. Kemudian lagi. Apa makan? Ketika muktamar NU di Makassar, Habib Lutfi kan punya calon rais am, dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Malah Habib Lutfi paling sedikit kalau Mbah Sahal. Habib Lutfi kan dulu kan pertama itu Rais Am Jatman merangkap ketua Jatmi Habib Lutfi itu pertamanya. Iya, ingin menyatukan lagi gitu loh. Itu. Nah, tapi semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Itu. Gitu. Sumber pangkal masalah ya. Nggih, kula kan melu rapat kongres pertama nih cekel-cekel dulu terpakuan kalau melu. Katanya pendirinya Jatman itu 4 orang ulama dari Magelang. Kiai Dalhar Watu Jongol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudori Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran Bapak Gus Bangkoh. Itu versinya orangnya Habib Lutfi. Lah waktu itu saya ingatkan ngoten niku rampung muktamar teng Semarang, teng Pekalongan. Kalau kan marani ketuane panitia Pak Habib Toha, mantan Kanwil di Pak Jawa Tengah, Pak Parani teng omahe teng Semarang. Ngoten niku lho. Pak Habib niki sing damel sejarah niku sinten? Ngoten. Wah, kalau mboten ngertos Yai niku lari-lari lho. Sejarah kok lari sejarah harus tim. Ngoten niku. Ngoten niku. Memang memang Mbah Dalhar Watu Jongol Mursyid Sadiliyah, Mbah Sirat Mursyid Sadiliyah juga. Kongres pertama di Tegarjo ikut mendorong, tapi bukan pendiri, hanya mendorong saja. Apalagi Mbah Khudori itu bukan kiai tarekat, itu kiai pesantren. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran Bapak Gus Bangkoh itu bukan kiai tarekat, itu kiai bahasanya ngontali gotri barang gue, kiai mukni berbek barang itu bahasanya kadang menunggu. Wong garwane Mbah Hamid itu malah lebih ngati kali bapak kula kok.
Terus ketika di Buluvi merubah istilah. Jadi Mbah Muslih Meranggen itu kasih NU ada Mustasar, ada Suriah, ada Tanfidiyah, ada Awan. Di Thariqat ada Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah. Itu di Jatmi dulu ada kayak gitu. Nah, semenjak dipegang dulu istilah Mustafat diganti Majelis Ifta. Biyen pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Wa diwal irsyad sufi itu. Oh, betul. Nah, jadi ketua Islam pun kerawat kali kulit. Terus nelpon Bib Lutfi, nyebut lah. Kalau wong menang nang Bib Lutfi kok. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah di atas 20 tahun. Ngoten itu. Pemiluan sudah sampai 20 tahun ya. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya saya kira. Itu. Mulane kalau kemudian kondo karo wong-wong para habaib itu kita tetap takzim, hormat, tata krama, ana duit sangoni. Nek aja dadi ketua wong ora bidangi. Kok kon terbangan wae lak wis ngono. Nek tetep hormat kita, aja ngelolo ngono kuwi. Nah nek kula kan karo wong-wonge Belufi kula dicentang kula. Kula pingenane nggih pingenane Konperwil Jatman Jawa Tengah, dan setiap konperwil kan cabang-cabang mengusulkan saya untuk masuk di salah seorang wakil mudir. Nah, sekjeni Jatman Dr. Masudi, ampun Kiai Awani, ampun kalau pengen tak amanat aja nanti mlebu. Jadi diputi kali kalau kan biar kesenganu balik ini kalau ya rapi ya kalau walaupun terus terang baik karo Jatman ora patek diwongke ning kula tetep teng Jatman. Kula tetep teng Jatman. Kula nggih namung Rais Jatman Kabupaten kula niku. Mulane mbiyen kan Bib Lutfi itu ketua Jatmi merangkap Rais Am Jatman. Awalnya kan kayak gitu untuk dikembalikan lagi macam itu. Orang ngatur Pak. Kita motif pergeseran atau pembelokan sejarah itu kita motifnya apa? Kula nggih mboten ngertos nggih. Kalau nopo motif pengaruh nopo motif ingin menguasai. Lah niku belakangan dibalawikan. Setiap muktamar mesti dibahas itu untuk mengembalikan, tapi nggak pernah mau orangnya berbuku. Pun di buku ini kan sejarah Jatman komplit niku kan pun onten terbitan PWNU Jawa Timur. Buku ini pun kathah niku teng Gramedia onten dengan mundut ngoten niku. Terbitan Jawa Timur niku. Maka ketika Jatman dulu dipegang Pak Idam Khalid, Pak Idam kan jujur orangnya, objektif. Nate muktamar teng kewagian Pasuruan nggih Johari. Betul itu. Lah oleh Pak Idam Khalid ahli waris pendiri dikenalkan semua. Ini dari Meranggen, Kiai Hakim, putranya Kiai Muslih. Ini dari Purworejo, Kiai Khalid, adiknya Kiai Nawawi. Oleh Pak Idam Khalid dikenalkan. Makanya ketika muktamar NU teng Lampung ini, kula kan siji matur karo Buya Muhtadi, loro Pak Miftahul Ahyar. Kula matur Pak Miftah, nuwun sewu, Rais Ami ampun nganti Bib Lutfi. Kula matur Pak Miftahul Ahyar ngoten niku karo Buya Muhtadi. Ya salam. Pun to jenengan mawon napa Gusmus, napa Mbah Dim Kaliwungu. Ampun ngantos Bib Lutfi. Kula ngoten niku. Pak Miftahul Ahyar. Tapi kalau ngerti Bib Lutfi kan akan merubah sejarah juga. Mbak Bib Lutfi namanya Mbah Hasyim Pekalongan akan dimasukkan pendiri NU ngoten niku.
kata niku. Aduh. Makanya ketika muktamar NU di Makassar, Habib Muhyi kan punya alamat Islam, dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau menjadi panglima beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Beliau tercatat, termaktub dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Ba'abud ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang, sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda, siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu? Al-Habib Muhammad Umar As-Segaf. Dan yang akhirnya beliau, Umar bin Muhammad As-Segaf ini akhirnya menjadi mantu beliau. Dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Apakah itu namanya mendukung Belanda? Datang ke sini setelah tadi berkomunikasi dengan Polsek Ciberem ya, sama Polsek Ciberem. Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, tanamkan rasa patriotisme kita, patriotisme yang telah ditanamkan oleh para pejuang bangsa kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus bangsa. Kita bangga dengan Indonesia. Kita harus lebih cinta dengan bangsa kita Indonesia. Kita harus lebih mampu untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita, pada penerus bangsa ini, agar mereka mencintai negeri kita Indonesia. Allah telah melimpahkan begitu banyak rahmat, anugerah, karunia bagi kita dengan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi banyak di antara putra-putri bangsa yang menjadi pengkhianat. Mereka justru menjadi maling, menjadi rampok, mengambil hak saudara-saudaranya sebangsa setanah air. Bahkan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampok, tapi sejarah Indonesia juga mereka curi. Sejarah Indonesia mereka rampok. Bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa. Mereka telah merubah biografi para pejuang kita. Bahkan tega mereka telah merubah makbaroh dari para pejuang bangsa. Ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa, para pahlawan Indonesia yang kita cintai, dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra-putri Indonesia. Oleh karenanya, jangan diam, ambil sikap, ambil bagian, di mana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra-putri bangsa. Jangan biarkan anak keturunan kita mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita. Bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain, atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia. Itu tidak benar. Ini harus kita lawan. Upaya-upaya gaya baru. Untuk apa mereka lakukan itu? Mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia. Dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing, bangsa asing, untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita, adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. Kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Kita adalah putra putri pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia sebuah video yang mana Habib Bahar dengan jelas ya memohon bahwa mengakui beliau itu banyak dosa. Jadi harus kita contoh ya, dari sifatnya itu kita harus merasa kita tuh banyak dosa, supaya kita lebih minta ampun sama Allah ya gitu ya. Ya itu harus patut kita apresiasi sih dari
pernyataan Habib Bahar itu mengaku dirinya banyak salah ya. Dan tadi ada Kiai Said Saif Alwi ya, yang mana menggembor-gemborkan bahwa jangan sampai kita itu ya nggak mengetahui sejarah ya, kayak gitu ya intinya. Jadi kita harus merdeka dari segala hal, nah itu. Dan ya intinya tadi Habib Bahar juga menyatakan bahwa tips supaya kita menjadi orang kaya yaitu kita harus menegakkan atau membantu menolong agama Allah ya. Insya Allah kita akan dimudahkan segalanya, kita akan dibantu juga sama Allah ya, intinya seperti itu kata Habib Bahar ya. Dan itu emang harus kita lakukan karena dari omongannya itu ya benar ya teman-teman. Kecuali kalau Habib Bahar ngomongnya nggak benar ya, itu kita nggak usah ngikutin. Selagi dia benar ngomongnya ya kita ikutin ya. Dan itu ya benar, kita harus menegakkan, harus menolong agama Allah ya, dengan cara semaksimal kita atau semampu kita, dengan cara ya kalau punya uang ya sedekah gitu ya, nggak besar-besar ya 1000 nggak apa-apa ya, intinya ikhlas, keikhlasan itu ya teman-teman. Oke, kita doakan semoga Habib Bahar, Said Saif Alwi, dan semua para ustadz kita sehat selalu, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Jangan lupa di komen ya, dan di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.